Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya dengan saya Garvin Gui, psikolog dan akademisi psikologi. Dan di video kali ini saya akan membahas salah kaprah antisosial ya. Salah satu konsep psikologi yang menurut saya paling sering salah digunakan selain istilah ambivert. Nah, kita akan bahas tentang apa sih antisosial itu dan kenapa sih antisosial itu saya katakan disalah kaprahi di Indonesia dan gimana kita harus menyikapinya. Nah, makanya tonton videonya sampai selesai, langsung kita mulai. Oke, kita mulai bahas aja. Jadi kalau teman-teman merasa tidak suka bergaul, teman-teman merasa senang sendirian, lalu teman-teman merasa diri Anda adalah antisosial, maka izinkan saya mengatakan bahwa jangan khawatir, Anda tidak antisosial. Saya ulangi ya. Orang yang tidak suka bergaul itu atau orang yang tidak minat dalam pergaulan sosial itu bukan antisosial. Walaupun sama-sama ada kata sosialnya dan ada kata anti di depannya, bukan berarti dia tidak suka bergaul. Itu bukan definisi dari antisosial. Dan juga termasuk introvert bukan antisosial ya. Introvert itu adalah salah satu extrovert introvert itu adalah kutub yang menggambarkan kecenderungan kepribadian seseorang, tapi itu sama sekali tidak menggambarkan antisosial atau tidak antisosial. Jadi introvert bukan antisosial definisinya. Nah, jadi teman-teman di sini mulai hari ini setelah nonton video ini jangan gunakan lagi istilah antisosial untuk melabel orang-orang yang tidak suka bergaul atau orang-orang yang tertutup atau orang-orang yang lebih suka sendirian daripada ramai-ramai karena bukan itu definisinya. Terus apa dong? Nah, kalau kita lihat nih ya, saya pakai googling googling dulu, nanti nextnya ada penjelasan yang lebih ilmiahnya tentu saja. Tapi kalau kita googling, antisosial itu artinya bukan tidak suka bergaul. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, antisosial itu artinya adalah berlawanan dengan masyarakat. Ini kamus Merriam-Webster. Lalu bisa juga bersikap bermusuhan terhadap masyarakat. Bermusuhan, berlawanan. Intinya bukan orang yang suka menyendiri, karena anti itu artinya lawan atau musuh. Sedangkan sosial itu teman, masyarakat. Sehingga kalau digabung, antisosial itu bukan berarti tidak suka dengan pergaulan, tidak suka bergaul, tidak suka masyarakat, tapi bermusuhan, berlawanan dengan masyarakat. Beda jauh kan? Orang yang nggak suka bergaul nggak bisa dibilang antisosial, karena mereka belum tentu melawan masyarakat. Orang yang lebih suka melakukan sesuatu sendirian daripada ramai-ramai bukan berarti antisosial, karena dia belum tentu loh melawan atau memusuhi lingkungan, memusuhi masyarakat, bahkan sampai menyerang gitu. Jadi kita lihat dulu nih dari kamus umum bahasa Inggris aja, antisosial artinya sudah bukan seperti itu. Terus apa dong? Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi di DSM-5 ada sebuah gangguan yang disebut dengan antisocial personality disorder ya, yang termasuk dalam gangguan kepribadian klaster B. Jadi gini teman-teman, antisosial itu adalah sebuah perilaku di mana seseorang melawan atau bermusuhan dengan lingkungan. Biasanya dicirikan dengan suka mencuri, suka merusak fasilitas umum, suka berkelahi, melawan aparat pemerintah secara brutal gitu. Pokoknya mereka memusuhi tatanan masyarakat. Mereka melanggar aturan. Mereka nggak mau mengikuti norma-norma sosial. Itulah yang disebut dengan antisosial. Karena mereka melawan. Anti ya, anti hero ya, lawannya dari hero. Sifatnya yang berlawanan atau bertentangan atau bermusuhan dengan hero. Bukannya dia bukan hero gitu. Wah, ini jadi kemana-mana ya. Tapi intinya antisosial seperti itu. Dalam tingkat yang lebih parah lagi, antisosial bisa menjadi sebuah gangguan atau yang kita kenal dengan antisocial personality disorder. Ya, ini antisosial level yang lebih berat lagi. Jadi antisosial itu bisa aja sebuah perilaku atau sikap ya, merujuk kepada perilaku dan sikap ketika seseorang memusuhi masyarakat lalu dia menyerang atau dia mencuri, dia melanggar aturan, dia meresahkan masyarakat, dia melanggar norma sosial, maka perilaku atau sikapnya itu bisa dikatakan antisosial. Tapi ada lagi yang namanya antisocial personality disorder.
Ini ketika antisosialnya sudah parah, sudah gawat sehingga menjadi sebuah gangguan kepribadian. Yang kalau di DSM-5, anyway teman-teman kalau belum tahu apa itu DSM-5, DSM-5 itu bisa dikatakan sebuah buku yang isinya adalah berbagai macam gangguan psikologi serta kriteria untuk diagnosanya. Biasanya kalau mahasiswa psikologi familiar banget dengan DSM. Tapi teman-teman yang non mahasiswa psikologi di sini nggak apa-apa, kita bisa tetap belajar. Saya bisa buat intisarinya, rangkumannya kita bahas di sini ya. Nah, kita lanjut. Antisocial personality disorder ini masuk ke dalam klaster B dari gangguan kepribadian. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, gangguan kepribadian itu terbagi jadi 3 klaster. Klaster A, klaster B, klaster C. Ya, kayak perumahan ya. Klaster A itu gangguan kepribadian yang sifatnya aneh atau eksentrik gitu ya, nyeleneh-nyeleneh. Nanti ada berbagai macamnya lagi. Kalau yang klaster B itu yang sifatnya dramatis, yang emosional, nah itu masuk ke klaster B. Klaster C itu yang sifatnya diiringi dengan kecemasan. Ya, jadi ada 3 klaster. Nah, kalau yang antisosial ini masuknya ke klaster B. Anyway, saya sebelum lanjut ya, saya mau ngomong dulu ke teman-teman. Informasi yang akan saya sampaikan di dalam video ini, mohon, ya saya ulangi lagi, mohon jangan digunakan sebagai sarana untuk mendiagnosa diri sendiri. Jangan setelah nonton video ini, wah aku kayaknya ada penyakit mental ini ya, oh kayaknya aku ada gangguan itu ya, atau ngomong ke temannya, kamu punya gangguan ini ya. Tolong jangan. Jangan ya. Saya buat video ini sebenarnya untuk mengedukasi teman-teman tentang psikologi karena saya lihat banyak banget orang yang tertarik belajar psikologi tapi tidak punya kesempatan kuliah psikologi. Banyak teman cerita, teman kerja ataupun teman nongkrong gitu ya cerita, dulu gue pengen kuliah psikologi tapi orang tua gue nggak izinin, disuruhnya akuntansi aja, disuruhnya manajemen aja, IT aja, DKV aja gitu. Jadi banyak orang yang tertarik belajar psikologi, tapi mungkin nggak dapat kesempatan untuk kuliah psikologi secara formal, sehingga saya merasa, pengen bagi-bagi pengetahuan aja gitu. Ya, dan tolong jangan disalahgunakan ya. Jangan gunakan ini untuk nge-label diri sendiri atau nge-label orang lain. Kalau teman-teman merasa apa yang saya sampaikan di video ini cukup mengganggu bagi teman-teman karena kena gitu ya, boleh cari psikolog untuk meminta penanganan. Teman-teman nggak bisa nge-label teman-teman gangguan ini, gangguan itu kalau tidak didiagnosa oleh seorang psikolog atau psikiater. Mereka yang berhak. Bukan Anda, bukan video ini. Ya, walaupun saya psikolog, tapi kita nggak komunikasi langsung ya. Jadi kita lanjut ya, teman-teman. Ada 4 ciri utama. Ini bukan ciri yang di DSM sebenarnya, tapi saya berusaha merangkumnya. Jadi kalau gangguan kepribadian antisosial tuh biasanya orang-orangnya itu pemahaman moral dan etikanya tidak sebaik kita semua. Ya, tidak sebaik rata-rata dari kita. Misalnya gini, kalau kita kan tahu ya, misalnya nyuri pulpen orang, ya itu salah gitu. Atau nyuri uang teman kita itu salah. Mau apapun alasannya itu salah. Nah, bagi orang-orang yang antisosial, mereka bisa aja mencari pembenaran. Mereka ngambil uang temannya dan pembenaran, lo kan kaya, gue kan miskin, nggak apa-apa dong gue nyolong duit lo gitu. Nah, itu pemahaman moral dan etika mereka itu nggak nyampe ke arah yang matang gitu. Makanya bisa melakukan pembenaran-pembenaran seperti itu. Kamu kaya, aku nggak, aku berhak dong nyolong uang kamu. Kamu ganteng, aku nggak ganteng, aku berhak dong untuk ngejatuhin kamu. Kira-kira seperti itu. Lalu ketidakmampuan untuk mengikuti model perilaku yang disetujui, maksudnya susah untuk berperilaku secara wajar gitu, susah untuk behave gitu, susah untuk ngikutin norma sosial. Yang kalau ketemu orang yang lebih tua, kita misalnya lebih hormat, ketemu orang harus nyapa gitu. Lalu kalau ada orang yang ninggalin harta harta yang penting, lalu dia lupa ambil, kita harus mengingatkan gitu. Mereka sulit untuk behave lah, kurang lebih seperti itu ya. Melakukan kecurangan atau memanipulasi orang lain tanpa merasa malu dan memiliki riwayat masalah perilaku pada masa kanak-kanak. Ya, ini gambaran umumnya. Ya, jangan digunakan untuk melabel diri sendiri atau melabel orang lain ya. Jangan digunakan untuk mendiagnosa. Ini pengetahuan aja. Nah, kita lanjut deh. Ini kan ciri umumnya. Kalau di DSM-5 kriterianya gimana sih? Nah, kalau di DSM itu panjang ya, tapi ini juga saya rangkum sih sebenarnya ya, bukan ambil dari DSM-5 plek gitu, saya rangkum sehingga teman-teman bisa dapat gambaran. Jadi gini teman-teman, kalau lihat nih ada
7 ciri, lalu di bawahnya ada 4 poin lagi, ya jadi ada total 11 poin. Nah, 7 poin yang terpisah ini kita bahas dulu. Jadi gini teman-teman, kriteria dari seseorang dikatakan social personality disorder adalah yang pertama, kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan hukum. Ini udah berulang kali tadi saya sampaikan ya. Contohnya apa? Dia berulang kali ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum. Mungkin dia sering mencuri di minimarket, mungkin dia sering menodong orang, mungkin dia sering, ya pokoknya melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dia berulang kali ditahan. Yang kedua, menipu dan manipulatif. Misalnya berulang kali menipu orang, membohongi orang demi keuntungan pribadi atau demi kesenangan pribadi. Mohon dibedakan, mungkin ada orang yang bohong gitu untuk menghindari tanggung jawab. Ya, dalam artian gini, misalnya dia lupa untuk mengumpulkan tugas, lalu dia berbohong semalam harus ngerawat adiknya yang sakit gitu. Enggak cuma karena itu dia bisa dibilang antisosial ya gitu. Ya enggak seperti itu konsepnya. Tapi kalau dalam konsep ini adalah antisosial itu lebih berupaya dia menipu berulang kali, memanipulasi orang berulang kali demi kesenangan atau keuntungan pribadi saja. Lalu impulsif atau ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan. Ya, jadi orang-orang yang antisocial personality disorder ini juga biasanya kurang untuk berpikir jangka panjang. That's why mereka juga akhirnya melakukan pelanggaran aturan terus-menerus karena mereka nggak memahami konsekuensi jangka panjangnya. Mudah tersinggung dan agresif. Ini juga salah satu kriterianya. Misalnya sering berkelahi atau menyerang orang lain. Ya antisosial kan, jadi dia melawan lingkungan, makanya dia dengan mudah berantem sama orang, dengan mudah menyerang orang gitu, nggak pakai pikir panjang. Mungkin kalau orang-orang yang tidak antisocial personality disorder, orang-orang yang seperti kita, misalnya saya gitu ya, saya mau berantem sama orang juga mikir berulang-ulang, maksudnya untungnya apa sih gitu berantem. Mungkin kecuali kalau saya untuk membela diri, tapi kalau nggak ada untungnya ngapain gitu. Tapi berbeda dengan orang yang antisocial personality disorder. Mereka akan mudah untuk merasa tersinggung, mudah marah, dan dengan mudahnya nyerang orang tanpa pikir panjang. Ya, kalau kita mungkin kalau ada orang bercanda sama kita, terus menurut kita bercandanya menyinggung, mungkin kita milih diem atau milih pergi aja gitu ya. Nggak sampai langsung serang gitu. Nah, itu bedanya. Next, mengabaikan keselamatan diri sendiri atau orang lain. Clear ya? Karena mereka juga nggak peduli, ya terutama orang lain gitu. Makanya mereka yang mengabaikan keselamatan. Next juga tidak bertanggung jawab secara konsisten. Biasanya orang-orang dengan antisocial personality disorder itu nggak bisa stay di satu tempat kerja dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena lagi-lagi mereka kan susah mengelola perilaku mereka untuk sesuai dengan aturan kan, jadinya melanggar aturan terus. Antara dia di-cut, ya dipecat, atau mereka yang hilang gitu, atau nggak datang lagi, nggak datang kerja lagi gitu. Tapi teman-teman jangan diputerbalikan ya. Salah satu ciri orang antisocial personality disorder adalah sulit atau tidak bisa bertanggung jawab secara konsisten. Nggak bisa stay di satu tempat kerja dalam jangka waktu yang lama. Tapi jangan dibalik. Ya kalau ada di sini teman yang merasa, aku kok susah ya komitmen di satu tempat kerja, apakah aku antisosial? Enggak, jangan dibalik-balik ya. Jangan jangan diputer-puter seperti itu. Searah aja. Ya, jadi cirinya antisosial adalah tidak bertanggung jawab secara konsisten. Tapi kalau Anda tidak bertanggung jawab secara konsisten, belum tentu itu antisosial, bisa jadi hal lain ya. Juga bukan normal sih. Ya itu bisa kapan-kapan kita bahas. Tapi intinya kita jangan terlalu berlebihan melabel diri sendiri, nggak baik. Oke, next ya. Kurangnya penyesalan terhadap perilaku yang merugikan orang lain. Nah, dari tadi saya ngomong nih, orang yang antisocial personality disorder itu kan banyak melakukan pelanggaran. Nyerang orang lah, mencuri lah, merusak fasilitas umum lah, gitu. Mereka melakukan itu, tapi kurang dengan rasa penyesalan. Jadi mereka biasanya mencari pembenaran terus-menerus. Yang tadi saya bilang, saya nyolong uang dia. Kenapa? Karena dia kaya, aku nggak kaya. Boleh dong aku nyolong. Dia kenyang, aku kelaparan. Boleh dong aku mukul dia. Eh, Fasilitas umum ini mengesalkan aku. Boleh dong aku tonjok gitu. Negara sudah merugikan kita. Boleh dong kita serang aparat gitu. Nggak gitu juga ya. Ada aturannya. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, teman-teman, ini kan ada 7 ciri ya. Kalau 3 dari 7 ciri tersebut muncul sejak usia 15 tahun, nah itu udah salah satu indikasinya. Jadi teman-teman, ini tadi 7 saya sebutin. Hati-hati,
Jangan langsung main asal label diri sendiri atau jangan main asal label orang lain. Kenapa? Karena ada syarat selanjutnya. Ini kan syaratnya ada 7. Ya, 3-nya harus sudah muncul sejak berusia 15 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman mengenal seseorang dari kecil sampai dewasa, dia fine-fine aja, lalu tiba-tiba di usia 30 tahun dia mencuri, kita nggak bisa bilang dia antisocial personality disorder. Hal lain, ya kita nggak tahu itu apa ya, bisa jadi dia mencuri karena terpaksa, bisa jadi dia mencuri karena ada gangguan halusinasi, nggak tahu, tapi intinya nggak bisa main label orang sesembarangan itu. Ya lagi-lagi ini informasi untuk edukasi. Terus, orang tersebut sudah berusia 18 tahun. Jadi seseorang bisa dikatakan antisocial personality disorder kalau dia sudah di atas atau minimal lah ya, minimal 18 tahun. Ya kenapa? Karena sudah dianggap dewasa. Kalau di bawah 18 tahun itu ada lagi namanya conduct disorder. Kapan-kapan kita bahas ya. Lalu ada bukti mengalami masalah perilaku yang muncul sebelum usia 15 tahun. Nah, tadi saya katakan, dari 7 kriteria ini, 3-nya sudah muncul sejak usia 15 tahun. Lalu kita lihat lagi, kita trace back lagi masa kecilnya. Waktu dia kecil, di masa kanak-kanak, dia sering mengalami gangguan nggak? Atau lebih tepatnya sering mengalami masalah perilaku nggak? Dari kecil suka berantem nggak? Dari kecil suka manipulasi orang nggak? Kalau iya, jangan-jangan indikasi lagi. Gitu. Ya, dan yang terakhir yang paling penting adalah mereka melakukan ini bukan karena schizophrenia atau bipolar. Bukan karena halusinasi. Atau bukan karena delusi. Ya, jadi kalau mereka melakukan ini karena halusinasi, ya kita bisa melihat mungkin indikasi ke arah gangguan yang lain. Oke, teman-teman. Nah, kenapa sih saya harus jelasin kriteria DSM-5-nya? Detil banget sih. Ini bukannya harusnya buat mahasiswa mata kuliah psikologi abnormal ya. Nah, ini saya jelaskan supaya teman-teman tahu bahwa untuk mengatakan seseorang antisocial personality disorder itu kriterianya banyak, rumit, dan detil ya. Itu kriteria dari 7 itu harus ada 3, harus dari usia 15 tahun, dan orang itu saat ini udah usia 18 tahun. Waktu kecil harus begini, bukan schizofren, bukan bipolar. Kriterianya banyak dan detil. Sehingga teman-teman jangan dengan mudahnya mengatakan seseorang gangguan jiwa, gangguan mental, gangguan kepribadian. Juga jangan dengan gampangnya mengatakan diri sendiri ada gangguan. Jangan. Kita memang tidak sempurna. Kita punya sisi gelapnya masing-masing. Tapi bukan berarti kita gangguan jiwa. Nah, itu mesti diingat tuh teman-teman ya. Kalau enggak, gimana ya? Masa dikit-dikit gangguan gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Oke, dan teman-teman, lagi-lagi seseorang bisa dikatakan mengalami antisocial personality disorder ketika diagnosanya ditegakkan oleh seorang profesional, psikolog klinis atau psikiater. Ya, jangan gunakan informasi ini sembarangan. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sejauh ini kita sudah tahu antisosial itu bukan yang selama ini kita gunakan loh dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata orang yang pemalu, orang yang nggak suka bergaul, orang yang lebih memilih sendirian, itu bukan antisosial. Jauh banget definisinya ya dari definisi antisosial. Kalau gitu, orang yang menarik diri, orang yang pemalu itu kita sebutnya apa sih? Kalau saya sih sebenarnya kita nggak perlu label-labelin gituan deh. Ya bilang aja dia orangnya nggak suka bergaul, bilang aja dia orangnya suka menyendiri. Nggak usah di-labelin A, B, C. Tapi kalau ingin tahu dalam psikologi ada istilah yang namanya asociality atau asosial. Bukan antisosial tapi asosial. Ya, jadi definisinya adalah kurangnya motivasi untuk terlibat dalam interaksi sosial atau lebih memilih untuk menyendiri. Ya, jadi ya kita nggak usah ribet-ribet nge-label orang asos ya atau asosial, sebenarnya langsung aja ngomong dia lebih milih untuk menyendiri, dia memang nggak gitu suka ketemu banyak orang. Cuma kadang-kadang istilah-istilah ini dibutuhkan biar simple dalam membahas konsep-konsep psikologi. Maksudnya gini, kalau dalam penelitian psikologi, dalam melakukan penegakan diagnosa biar lebih mudah, memang perlu pakai jargon-jargon seperti itu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari nggak usah deh, nggak usah label-label orang deh. Kalau memang dia lebih suka sendirian, ya udah kita bilang aja dia suka sendirian, nggak usah di label asos, ansos, dependent lah, apalah, nggak usah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Asociality ini kan
kurangnya motivasi untuk terlibat dalam interaksi sosial. Nah, ini belum tentu gangguan loh. Belum tentu gangguan. Iya, bisa aja asosial ini indikasi ke salah satu gangguan, misalnya avoidant personality disorder mungkin, tapi nggak selalu. Ya, jangan dengan mudahnya mengatakan gangguan. Nah, lagi-lagi balik ke sana sih. Jangan dengan mudahnya mengatakan orang lain gangguan, jangan dengan mudahnya mengatakan diri sendiri gangguan hanya karena ada satu ciri yang mungkin bagi kita kurang menyenangkan. Ya, manusia memang nggak sempurna gitu. Kalau dikit-dikit gangguan ribet. Ya, jadi ini belum tentu gangguan juga. Jadi teman-teman yang lebih suka menyendiri ya daripada ketemu orang belum tentu gangguan loh. Kita bisa mengatakan seseorang gangguan ketika memang keberfungsian sehari-harinya terganggu. Kita bisa mengatakan seseorang gangguan, ya kita bisa curiga lah, karena yang bisa menegakkan diagnosa gangguan atau enggak kan psikolog ya. Kita bisa curiga seseorang mengalami gangguan atau enggak, kalau itu sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Misalnya sampai nggak masuk kerja seminggu, ya. Misalnya sampai berhari-hari nggak bisa masuk sekolah, misalnya sampai berhari-hari nggak bisa ketemu sama orang gitu. Nah, kita baru bisa curiga. Kalau kurang terlibat dalam masyarakat, kurang suka ketemu banyak orang, itu belum tentu gangguan. Tapi kalau dia kurang suka ketemu orang, sampai bisa 2 bulan gak keluar rumah sama sekali, dia di rumah aja terus, apa-apa belinya online biar gak usah ketemu orang, pokoknya 2 bulan gak keluar sama sekali, gak nyapa siapa-siapa gitu. Nah itu boleh indikasi. Indikasi ya, belum pasti. Kenapa? Yang bisa memastikan menegakkan diagnosa adalah psikolog atau psikiater. Ya, jadi mindsetnya ini dibentuk teman-teman. Ya jangan dikit-dikit gangguan, jangan dikit-dikit gangguan. Oke? Nah ini saya juga menemukan ya, saya iseng-iseng sih googling di KBBI, ada nggak sih kata antisosial? Ternyata ada. Tapi definisinya begini, ya antisosial di KBBI definisinya tidak suka bergaul dan cenderung mengganggu ketentraman umum. Ya definisi nomor 2-nya sih nyambung ya dengan yang kita bahas ya, nyambung dengan yang ada di ilmu psikologi yang mengganggu ketentraman umum. Tapi yang pertama nggak masuk, yang tidak suka bergaul. Ya nggak gitu. Tapi ya gimana ya, ini di KBBI sudah ada, saya juga no comment, saya bukan ahli bahasa, saya cuma orang yang kebetulan belajar psikologi, kuliah psikologi S1 dan S2. Ya saya hanya ngomong dari sisi yang saya lebih banyak belajar aja, saya banyak belajar psikologi, ya saya ngomonginnya dari sisi psikologi. Dari sisi bahasa saya nggak tahu, ini mesti ada pakar yang ngomong. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ahli bahasa, kapan-kapan kita bahas ini, seru juga ya, kita collab gitu ya. Oke, jadi gini dulu aja deh ya pembahasannya tentang salah kaprah antisosial. Teman-teman habis nonton video ini udah tahu ya, jadi jangan sembarang ngomongin orang antisosial ya, belum tentu. Dan jangan mudah label orang gangguan ini, gangguan itu ya, nggak sesimpel itu, nggak sesepele itu. Ya oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya karena banyak video-video psikologi yang saya buat di sini. Jangan lupa komen ya, kalau mau nanya maksudnya, mau nanya komen aja nanti saya jawab ya, hampir semua komentar saya jawab kok. Like-nya juga jangan lupa dong. Kalau banyak like kan saya tahu ya video ini banyak yang suka. Mungkin video-video jenis-jenis seperti ini akan saya buat lagi kalau banyak yang suka. Dan jangan lupa share. Siapa tahu ada yang butuh. Biasanya nih yang nonton video saya mahasiswa psikologi juga ya. Katanya kepake buat belajar ya. Wah, kalau benar kayak gitu ya bagus. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.